Pada suatu kali, seorang raja hendak datang mengunjungi rakyatnya, terutama mereka yang mengalami banyak persoalan. Karakternya buruk, menyusahkan orang tuanya, dan sebagainya. Walaupun orang-orang ini memiliki reputasi yang tidak baik dalam masyarakat, tetapi raja ini tetap ingin datang membagikan berkat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita saksikan bersama kunjungan raja ini ke rumah-rumah rakyatnya. Jam sore ini kok papa belum datang ya bapak? Biasanya sore gini sudah ada di rumah. Aku ngerjain dulu aja kerjaan rumah. Ma, papa udah pulang ini, Ma. Oh, Pak, biasanya sore sudah datang. Sudah. Papa ini capek, pulang kerja. Jangan kok jam segini baru datang. Ngomongan terus. Minta minum. Tolong ambilkan minum dulu. Biar aku buatin minum dulu ya. Ya. Duh Gusti, paling ono ngapura. Punya istri kok seperti KKO. Kok kayak ngomong ya. Suami pulang kerja tidak disambut dengan senyuman, malah rautnya seperti ini. Bapak ngerasain aku minum. ya? Iya, mana minum. Mana minum, berikan aku haus pulang dari kerja. Sudah pulang terlambat, tidak bilang dari mana. Ini malah ngerasani istri sendiri. Bukan ngerasani, Mah. Ini semua denger, jadi tidak ngerasani. Ya, cuma ini unek-unek ini biar keluar. Terus ini, Mah, tadi dari bos, gaji mingguan. Ini, tolong diterima. Loh, Pak, kok cuma segini, Pak? Biasanya nih nggak segini loh Pak, minggu kemarin tuh loh Pak, banyak loh Pak. Jangan komplain, kamu tahu keadaan saat ini semua sepi, jadi nggak ada bonus. Walaupun besok itu Natal, tapi kami terima semua pekerja-pekerja tanpa bonus. Loh kok bisa bonus, Pak? Ya harusnya Bapak bilang sama juraganmu Pak. Sudahlah, Papa ini capek sekali. Papa ini kan angon wedus, gembala domba. Kalau dombanya itu lari ke barat, tak oyak, lari lagi ke timur, saya kejar. Lari lagi ke utara, saya kejar. Selatan kerja. Yuk kamu bilang dong Pak sama juraganmu suruh nambahin gitu. Sudah, kamu bayangkan Papa kerja itu sudah capek sekali. Ya tapi kan Pak tahu toh kita kan butuhnya banyak Pak. Iya. Tuh, siapa Pak, itu? Bukain aja, aku tidak mau buka pintu. Siapa ya? Saya raja makamu. Raja? Iya. Raja kok hadir loh, Pak. Di tempat jangan dibukain Pak. Rakyat. Jangan-jangan raja gadungan ini. Udah Pak, tidak usah dibukain. Nanti tambah ribet nanti kalau kedatangan tamu. Halo. Udah, tidak usah aja. Permisi. Sudah kami baru ribet saat ini. Baru ribet sekali masalah keluarga, masalah gaji yang tidak sesuai dengan harapan istri. Tidak usah banyak bicara Pak, langsung suruh pergi aja. Pergi ya, Pak. yang penting Saya tidak butuh raja. Iya, tidak apa-apa. Jangan menyesal ya kalau saya pergi. Tidak. Oh iya. Pak, pokoknya aku tidak mau tahu. Bapak harus tambah lagi ya. Iya, ayo. Tambah lagi pokoknya. Ternyata sang raja ditolak oleh keluarga yang bermasalah yang hendak dikunjunginya. Padahal sang raja membawa harta yang banyak untuk menolong menanggung beban kebutuhan mereka. Tetapi mereka sibuk dengan persoalan dan pertengkaran mereka sendiri.
Kunjungan raja berikutnya adalah kepada seorang ibu yang bertahun-tahun berdoa dan menantikan jawaban. Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Engkau memberikan suami bagiku yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, menyenangkan keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan memberikan kami Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan, menyadarkan suamiku ya Tuhan, supaya dia kembali ke jalan-Mu Tuhan. Temukanlah Tuhan bagiku keluarga yang bahagia ya Tuhan. Bu, Anakku ya Tuhan. Ibu, aku lapar nih Bu. Mana makanannya Bu? Bu masak nggak? Ibu, Pujilah Tuhan nama-Mu. Ibu doa mulu, jawab Tuhan aja enggak. Bu, Terima kasih. Ibu, apa sih? Panggil juga nggak jawab. Ibu, Kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Ibu, kami ucap syukur dan jawab dong Bu. haleluya. Ibu, aku Amin. lapar. Mana makanannya? Kamu itu, ibu itu lagi berdoa. Ya berapa Kamu gangguin ibu loh. Ya mana makanan Ibu masak Ibu nggak sih? lagi sujud sama Tuhan. Kamu mau ngapain? Kamu kan bisa ngambil sendiri makanan. Ya Ibu Kamu masak udah nggak? besar. Ibu masak nggak? Masak. Ya udah, mana makanannya? Kamu tuh anak gak tahu diri ya. Kamu, Ih, apa sih Bu kok lempar-lempar? Sakit tau. anak kurang ajar kamu ya. Berani sama orang tua. Ya bodo amat, mana makanannya? Aku lapar. Kamu sudah seperti itu. Kamu anak yang tidak tahu diri. Tidak tahu Permisi. berterima kasih. Siapa itu? Aku raja kamu. Raja. Mana mungkin raja datang ke rumahku? Kenapa? Nggak percaya sama suara saya ya? Tidaklah. Gitu ya. Tidak ya, mungkin raja datang ke rumahku. Padahal saya sini mau membawa berkat loh. Berkat. Berkat itu dari Tuhan. Oh gitu. Terima nggak nih sekarang? Tidak apa-apa, pergi aja. Saya tidak mau menerima. Urusan saya udah banyak. Saya pusing mikirin suami, mikirin anak yang nggak tahu diri. Sudah Udah, bener. pergi aja Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan nyesal ya. Ya, ayo kalau kamu mau makan. Ayo, Gak mau, Ibu. aja yang masak. Keluarga ini pun tidak menerima sang raja. Akhirnya mereka pun kehilangan kesempatan untuk menerima jawaban-jawaban atas doanya. Kini raja hendak mengunjungi seorang ibu yang depresi karena sering bertengkar dengan tetangganya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Cerahnya hari ini. Halah, Mulai berisik tetangga sebelah. Dup nggak bisa apa tenang sebentar. Papa lihat saja. dah, tetangga sebelah. Aduh, baru punya mas-masan segera mana aja dia, ya ampun. Iri saingi bos, iri kok ngerasani, iri saingi. Gila pe burem itu mungkin yo Pak, dicelup. Biasa, orang miskin garu itu seperti itu. Nggak tahu Kenapa, Ma? perjuanganku. Ya itu Tiap hari tiap pagi itu masa Jajannya tuh ke digelar toko di depan emas. halaman di PP. Haji. Lalalalalalala. ini loh yang bikin Gusti Tuhan, sudah saya latah begini jantungan mau copot, berisik punya tetangga seperti itu. Tiap hari bersin-bersin pekerjaannya, berisik ada saja yang dilakukan. Aduh Gusti Allah, Gusti kok yang menunggu itu Apa? kono aku ra Iya? copot jantungnya ya Allah. Dengerin itu loh. Gimana? Ngomong terus cerewet teh. Gimana
Ana nggak mau cerewet. Biarin, Berisik Ma. seperti Jangan itu. marah, Ma. Tuhan Yesus, tolong. Tak kasih Kayak tahu ya Pak, gitu loh. wong masih baru segram itu wis pamer se-RT. Makanya Apa itu. aku harus pindah di dekat istana Katanya raja ya? denger itu yang dia damai, itu rentenir, sepi. suka gitu ya? meminjamkan uang. Ngurusin Itu hidupku. apa bunga itu Ngapain ngurusin 400%. hidupku jadi rentenir? 400%. Aku aja ndak mau diurusin dong, aku gemuk Iya. begini kok. Terus mah, terus mah. Kos ya. Terus mah, terus mah. Lagi. Kos ya. Ben, Ya catatan dulu. Bu Zeruya 300 dinar. sing utang kebal. Bu Yohana Padahal cuma 15 sekian ya. perak. Iya. Sudah Bu bangga Isnajis 200 dinar. keluarkan Bu itu Yemima berlian. 50 perak. Heeh. Kamar mandi yang di kolam itu Ya. dikeluarkan di halaman. Berlian tuh taruh kamar mandi. Padahal Gimana otak, dia mau imitasi loh, Ma. otak. tuh tangga nggak tahu diri seperti itu, bikin berisik saja. Aduh, 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 aduh. Tuhan tolong, kalau bersin-bersin terus bawa ke tabib sana, nggak bikin ganggu tetangganya setiap saat. Tahu tetangganya latah jantungan Tiap seperti hari ini. nyapu. Iya, Bleduke dikek nggone dhewe. Ora Angin. bersih nih Pergi ke piye. sana, pergi, tambah lagi, biar tambah bersin-bersin sana, biar tambah bersin-bersin sana. Udah tahu gitu penyakitan, nggak pergi ke tabib, malah ganggu tetangganya saja. Tuhan, Permisi. siapa? Aku tuan kamu, tuan raja. Raja. Nggak ada raja. Kemarin kan saya habis setor pajak, ngapain raja kesini? Oh, bukan itu maksud aku. Aku tidak percaya. Bener? Apa raja mau ngutang juga sama aku, orang kaya raya? Oh, gitu. Sudah mampu ya? Ya, dah Sudah sana. kaya? Oh, Aku gitu baru ya. pusing setiap hari diganggu iya, tetangga iya. yang suka bersin. Sana ke tetangga aku itu, sembuhin sana tetangga aku yang suka bersin gitu. Heran aku. Ya Udah sudah, tahu saya tetangganya kembali aja. jantungan no ya. Alangkah sedihnya sang raja ketika tidak ada satupun rakyatnya yang dikunjunginya mempercayai bahwa rajanya mempedulikan mereka dan sungguh-sungguh ingin berkunjung, memberikan hadiah-hadiah dan jawaban-jawaban bagi kerinduan mereka. Maka pulanglah sang raja dengan membawa kembali hadiah-hadiahnya. Ada seorang raja bernama Raja Edward VIII. Ia dari kerajaan Inggris, seorang yang peduli dengan rakyatnya. Terutama mereka yang miskin, yang butuhkan bantuan. Pada suatu hari, ia berkunjung di suatu desa nelayan untuk meresmikan sebuah kapal. Lalu ia menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi salah satu rumah penduduk yang ia tahu membutuhkan kepeduliannya. Ia memang mengetahui bahwa pemilik rumah itu memiliki reputasi yang kurang baik. Tetapi Raja Edward tidak mempedulikan semuanya itu. Ia tetap datang dan berkunjung, menyempatkan waktunya. Dia mengetuk rumah itu. Berkali-kali dia mengetuk rumah itu. Berulang kali dia ketuk lagi. Terdengar sayup-sayup di sana. Pertengkaran antara suara laki-laki dengan perempuan. Dia mengetuk lagi. Semakin keras diketuknya. Semakin keras lagi. Dan Raja Edward mendengar. Siapa itu? Dia berkata, aku ini rajamu. Tidak peduli, raja apa? Pergi sana. Raja ini mengetuk sekali lagi, mencoba untuk membuka hati sang suami ini yang reputasinya buruk. Malah dia diusirnya. Aku tidak peduli. Persetan dengan raja, katanya.
Lalu raja itu mengundurkan diri. Dibawanya kembali hadiah-hadiah yang dia siapkan, dan dia tahu dari para pawang-pawangnya bahwa orang ini membutuhkan hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah itu sudah dibawanya. Tetapi orang ini tidak mempercayai bahwa raja itu sanggup datang, sanggup menghampiri rumah ke rumah, sanggup merendahkan diri, mengambil rupa sama dengan mereka, bahkan mempersiapkan hadiah. Raja menyesali, kenapa rakyatku tidak mempercayai kasihku. Demikian juga dengan kita, saudara. Banyak dari kita menutup pintu hati kita karena persoalan yang kita hadapi hari demi hari, minggu demi bulan, demi tahun. Sehingga kita tidak mempercayai saat Yesus datang dalam rupa manusia. Kita tidak mempercayai, kita mengabaikan. Dan sesungguhnya Yesus seringkali menyamar. Yesus datang bisa dalam rupa orang lain. Tetapi seringkali kita tidak mempedulikan orang itu. Kita cuek dengan orang itu. Kita bahkan mengusir orang itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang Tuhan utus untuk datang ke dalam kehidupan kita, Tuhan utus untuk memberkati kita, untuk membawa berkat. Tetapi karena kita disibukkan dengan semua persoalan pertengkaran, doa-doa, bahkan tetesan air mata, sehingga ada orang yang datang yang mewakili Yesus untuk memberikan berkatnya. Tetapi kita masih sibuk berdoa. Kita tidak peduli dengan hal-hal lain. Kita cucurkan air mata. Sedangkan Yesus sudah siap di depan pintu. Ada banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Yang terjadi di antara kita. Pertengkaran sesama tetangga. Drama yang saudara lihat mewakili keadaan sesungguhnya yang terjadi di antara kita di bumi ini dan mungkin dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang akan datang mewakili Yesus. Saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri sehingga saudara mengabaikan kunjungan Sang Raja. Itu sebabnya hari ini Raja yang agung mengetuk hati saudara. Saat dia datang dengan ketukan, jangan keraskan hatimu. Jangan terus lelehkan air matamu. Jangan terus berantem dengan pasanganmu. Berhentilah sejenak. Duduklah bersama. Tenangkan dirimu. Dia hendak masuk dan datang. Dia hendak menolong dan memberikan berkat-berkat bagi saudara. Urungkan niatmu untuk marah-marah. Urungkan niatmu untuk mendamprat pasanganmu. Urungkan niatmu untuk berbuat jahat bagi tetanggamu. Karena ada berkat di balik mereka-mereka yang menyusahkan engkau. Mungkin saudara tidak melihat berkat itu. Karena yang saudara lihat adalah pertengkaran, kemarahan, dan keinginan saudara bahkan nampaknya rohani. Doa. Tetapi Tuhan mungkin akan melawat saudara dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang tak terduga. Dengan cara yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Tetapi bersiap-siaplah. Sebab dia bisa berjalan dengan saudara seperti dia berjalan
dengan 2 muridnya ke Emmaus. Dia bisa berjalan dalam rupa orang lain atau orang yang membenci saudara. Dan mungkin saudara ingin dia cepat-cepat pergi. Tapi seperti murid-muridnya, mereka berusaha menahan dia. Bermalamlah dengan kami. Dan ternyata Tuhan suka dibutuhkan. Tuhan suka digodeli. Tuhan suka diharapkan. Dia betapa rindunya, betapa inginnya memberkati saudara dengan semua apa yang saudara daftarkan dalam doa-doa saudara. Dia rindu untuk memenuhi bahkan lebih dari yang saudara harapkan dan doakan. Seperti Alkitab mengatakan, lebih dari apa yang kau inginkan, yang kau ucapkan. Dia rindu. Hanya saja dia tidak datang hadir dalam rupa Yesus yang sangat berkilauan. Atau dia tidak lagi hadir dalam rupa bayi. Tapi dia bisa hadir dalam rupa musuh-musuh saudara. Orang-orang yang membenci saudara. Orang-orang yang bikin jengkel saudara selama ini. Tapi saudara harus mempersiapkan diri saudara. Seperti 10 gadis yang menantikan kedatangan tuannya. 5 yang disebut bijak dan 5 lagi disebut bodoh. Yang 5 bijak, mereka mempersiapkan minyaknya. Yang 5 bodoh, mereka juga pakai pakaian putih. Mereka mungkin ke gereja. Mereka mungkin melayani. Mereka bisa bahasa roh. Mereka bisa berkhotbah. Mereka ada dalam jajaran pelayan. Dan mereka pun yang disebut bijak adalah mereka-mereka yang menanti sambil mengantuk. Tapi mereka mempersiapkan minyaknya. Dan kita tahu bahwa pengantin itu akhirnya datang. Disinilah kita mengerti perbedaan antara yang mengabaikan dan yang berjaga. Apakah saudara sebagai komunitas pengantin, a bride community yang berjaga ataupun satunya yang mengabaikan? Apakah saudara datang senantiasa menyediakan minyak saudara, sementara saudara ada duduk di sini? Sementara saudara di rumah, apakah saudara senantiasa membawa minyak itu? Saya sudah menjelaskan arti minyak dan anggur. Yaitu kita mengasihi mereka-mereka yang butuhkan. Dengan itu kita membeli minyak untuk kita persiapkan bagi kedatangan pengantin itu. Kita memikirkan mereka yang dalam keadaan kekurangan. Bahkan kita berkorban akan diri kita sendiri. Dengan itu kita mengumpulkan minyak. Saat kita tidak memiliki tetapi kita memberi, kita sedang mengumpulkan minyak. Tapi mereka-mereka yang menantikan Tuhan tanpa minyak itu, mereka nantinya tidak akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita mengerti juga antara yang serius dan yang tidak serius. Datang ke gereja, menantikan Tuhan. Ada yang serius. Ada yang pagi-pagi sudah menyanyi memuji Tuhan sambil mandi. Sambil mempersiapkan diri. Sambil milih baju yang terbaik. Tetapi ada yang sak-sae.
Another week. Minggu lagi, ya sudahlah. Minggu lagi harus ngasih persembahan lagi. Sudahlah. Mandi telat-telat. Dijemput telat-telat. Penjemputnya suruh nunggu. Saudara harus serius. Serius. Saudara harus melayani, bukannya dilayani. Kami serius melayani saudara. Kami mempersiapkan makanan bagi saudara setiap minggu. Yang tidak serius hanya bungkus-bungkus untuk cucunya. Ambil-ambil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan yang lain. Saudara serius. Bukannya kami tidak boleh saudara mengambil. Tapi saudara pikirkanlah yang lain. Saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jadi a bright community. Jadi kumpulan pengantin ini. Saudara harus serius. Bukan dilayani, bukan merepotkan, tetapi justru melayani, mempersiapkan minyak. Dan akhirnya kita juga mengetahui antara yang taat dan yang tidak taat. Yang suka ngomel, yang suka menyalahkan pemimpin, menyalahkan driver, menyalahkan orang lain. Ataukah kita taat? Saat pengantin itu siap datang. Apakah saudara didapati sedang mempersiapkan diri dengan pakaian putih saudara? Membawa minyak saudara? Ada dua hal yang sangat berharga mengenai perumpamaan 10 gadis yang menantikan tuannya, pengantin itu. Yang pertama, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada menit-menit terakhir. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada menit-menit terakhir. Saat peluit berbunyi, saat trompet dibunyikan, saat pengantin itu sudah tiba, maka undangan untuk masuk ke dalam kerajaan itu mulai didengungkan. Dan mereka-mereka yang siap, mereka akan masuk. Dan 5 yang bodoh yang tidak siap ini, mereka berkata, bolehkah aku minta dari kamu minyakmu sedikit saja, sedikit? Oh tidak, tidak bisa. Kau pergi beli saja, sebab nanti tidak cukup bagiku. Saudara, ternyata ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diperoleh pada menit-menit terakhir. Jangan sampai saudara menyesal. Jangan sampai saudara sekarang ini menertawakan saya, menertawakan pemimpin-pemimpin yang sudah ngomongin saudara. Berjaga, berjaga. Jangan sampai saudara saat ini ngerasani nanti di menit-menit terakhir saat kedatangan sang pengantin, saudara sudah terlambat. Tidak bisa lagi karena saudara tidak mengumpulkan minyak. Terlambatlah bagi seorang mahasiswa juga untuk mulai belajar pada hari terakhir menjelang ujian akhir. Juga tidak mungkin bagi seorang untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu secara mendadak ketika tugas yang membutuhkan keterampilan tersebut sudah ada di hadapannya. Demikian pula dalam hal mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan sang pengantin. Bagi bangsa Israel, tentara Israel, karena mereka tidak terlalu terlatih, mereka takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud yang sudah terlatih, melatih dirinya, merobek mulut singa, merobek mulut beruang dan menghajarnya, maka dia siap untuk menghadapi Goliat. Sebabnya, jangan sampai di menit-menit terakhir kita bilang, tolong minyak.
Tidak ada lagi minyak. Ini kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan minyak yang terbaik. Mengumpulkan hari-hari, mengumpulkan terus memberi, membeli minyak. Saat saudara memberi, saudara sedang membeli minyak. Menengok orang miskin, menengok yatim piatu, janda-janda, memikirkan orang-orang yang butuhkan. Saudara sedang membeli minyak. Tapi yang hanya menangis berdoa, saudara sedang kehabisan minyak. Yang kedua, hal yang penting dalam perumpamaan yang saya baru sampaikan, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjam dari orang lain. Saudara sudah tidak bisa minjamnya lagi. Pinjem dong. Nanti aku tukerin, pinjem. Tidak bisa. Saat inilah saudara membeli minyak itu, mengumpulkan minyak itu sebanyak-banyaknya. Saat orang butuhkan, saudara cepat ke sana. Saat orang sakit, saudara datang ke sana. Saat orang butuhkan doa, saudara berdoa. Hiburkan mereka yang lemah. Visit mereka yang menderita. Balut yang terluka. Saudara sedang mengumpulkan minyak. Kesiapsiagaan kita di dalam mengumpulkan minyak ini, di dalam menanti kedatangan Sang Raja, kita harus lakukan dalam ketekunan. Saudara, sebagai gereja, kita berada dalam masa pertunangan dan perkawinan. Sebagai gereja, kita adalah mempelai perempuan sendiri yang sedang menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Maka setiap anggota gereja, saudara-saudara, termasuk saya, gereja seluruhnya harus siap sedia, menanti-nanti dengan gembira dan dalam ketekunan. Bagi calon-calon mempelai Kristus, kita saudara yang saat ini mengikuti streaming, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Kita di dalam persiapan agar kita tidak takut seperti pada masa Nuh. Tidak ada rasa khawatir seperti seorang tuan rumah yang menantikan pencuri. Karena kita siap siaga. Kita tidak lengah. Dan bagi calon pengantin, mempelai sejati, kesiapsiagaan kita merupakan penantian yang penuh dengan kegembiraan. Seorang pengantin dia akan menanti dengan gembira, kecuali yang di surat-surat kabar. Ada yang tidak gembira karena mendapati calon suaminya main-main sama perempuan lain, selingkuh sama perempuan lain. Sehingga pada waktu mengucapkan akad nikah atau pemberkatan nikah, ditanya, apakah engkau mencintai si Jono? Tidak, saya tidak mencintainya. Hah? Apakah kamu mencintai Jono Husodo? Tidak, sekali lagi tidak. Pendetanya bingung. Sekali lagi ya. Apakah kamu mencintai Jono Husodo Waluyo Mangkunegoro? Sekali tidak, tetap tidak. Pingsanlah calon mertuanya. Karena sudah mengeluarkan uang, apa itu namanya? Nah itu, dowry. Sudah jual lahan, tanah, sawah. Katanya tidak mencintai. Beda dengan kita. Kita ini komunitas mempelai.
Kita harus sukacita senantiasa menanti kedatangan calon mempelai satu-satunya kita. Dengan penuh kegembiraan, setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan, datang dengan sukacita, datang dengan gembira, mempersiapkan, membawa senantiasa minyak saudara di tangan saudara. Karena waktunya akan datang dan akan datang dengan segera. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Mempelai perempuan mengungkapkan kerinduan yang terdalam itu dengan seruan, datanglah Tuhan Yesus. Katakan, datanglah Tuhan Yesus. Sang mempelai laki akan berkata, aku akan datang segera. Kita berdoa. Bapa di surga, selagi kami menantikan kedatangan-Mu di akhir zaman, kami rindu berjaga-jaga dan tidak hanya melakukan hal-hal yang biasa saja, atau hal-hal yang monoton yang tersedia dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa melakukan yang terbaik, menyediakan minyak yang terbaik, melayani dengan sikap hati yang terbaik, datang ke rumah Tuhan dengan sikap hati yang terbaik, menantikan penjemputan dengan sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati, dan datang di rumah Tuhan memberikan yang terbaik bagi sang calon pengantin yang kelahirannya kami rayakan hari-hari ini. Biarlah kami menyambut kelahiran-Mu, Yesus, dengan sikap hati dan perbuatan yang istimewa demi cinta kasih-Mu kepada kami. Karena Bapa telah memberikan yang terbaik, yang istimewa,